keterikatan nanti fase diam ya, diam dari si silika gel ataupun fase diam lainnya. Di sini saya ilustrasikan di mana ada suatu kolom di sini, kolom yang kemudian ada senyawa yang awalnya itu banyak, kemudian yang warna biru adalah eluennya, kemudian yang keluar dulu akan keluar peaknya terlebih dahulu dan selanjutnya ya. Jadi ini berdasarkan waktu retensi yang tertambat. Retensi itu adalah waktu di mana yang diperlukan untuk senyawa itu keluar dalam kolom ya, tertambatnya. Untuk fungsinya sendiri ya, fungsi kromatografi itu adalah secara garis besar untuk analisis baik itu secara kualitatif dan juga kuantitatif ya. Teman-teman sudah tahu kalau misalkan untuk yang kualitatif, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah ada atau tidak. Sedangkan untuk yang pertanyaan yang harus dijawab ketika analisis kuantitatif itu adalah berapa banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan dan pemurnian. Memang instrumen ini ada beberapa tujuan ya, ada yang untuk analitik dan juga ada yang untuk preparatif ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut definisi preparatif dan juga analitik. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba jelaskan terlebih dahulu kromatografi, penggolongan kromatografi ya. Kalau misalkan dilihat kromatografi tadi definisi sudah ya saya jelaskan, yaitu teknik pemisahan yang atau ada interaksi antara fase diam dan fase gerak. Sebentar, ini kalau nggak bisa dilihat ya. Oke, ini kalau misalkan kromatografi dilihat dari fase geraknya ya. Kalau dilihat dari fase gerak, kromatografi itu ada dua. Sebentar, ini supaya jangan menghalangi gimana ya. Oke, kromatografi berdasarkan fase gerak ya. Secara garis besar berdasarkan fase geraknya itu kromatografi dibagi menjadi dua kelompok besar. Fase geraknya yang berupa cairan dan fase geraknya yang berupa gas. Ya. Nah ini. Tadi kan kromatografi didefinisikan sebagai metode pemisahan ataupun adanya interaksi dari fase diam dan juga fase gerak. Nah, kita sekarang kelompokkan dia berdasarkan fase geraknya. Secara garis besar, kromatografi itu ada dua, fase gerak yang berupa cairan dan fase gerak yang berupa gas ya. Jadi yang fase gerak itu adalah fase yang terus bergerak ya, mobile phase atau nama lainnya itu ya. Nah, ini yang bisa bergerak ya berupa berupa cairan ataupun gas. Tidak mungkin padatan yang bisa bergerak ya, karena memang ada energi yang harus diberikan yang lebih besar kalau misalkan kalau padatan itu sebagai fase geraknya, dan jarang juga ya. Rata-rata yang sebagai fase diamnya itu adalah barulah si fase padat ya. Nah, berdasarkan fase diamnya, ini juga ada beberapa ya, beberapa di mana yang satu ini cair, yang satu ini padat.
ya. Kalau tadi ini berdasarkan fase diamnya, fase geraknya, kromatografi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kromatografi yang fase diamnya cair, fase geraknya cair dan juga fase geraknya gas. Nah, kromatografi cair ya atau kromatografi yang fase geraknya cair itu memiliki ada beberapa yang fase diamnya itu cair juga, ada yang fase diamnya juga padat ya. Jadi bacanya itu kromatografi cair padat gitu kan. Kalau misalkan untuk dilihat fase gerak dan fase diamnya. Kromatografi cair-cair ini pada prinsipnya adalah partisi ya. Kalau kromatografi cair-cair itu pasti pada prinsipnya adalah partisi. Sedangkan untuk kromatografi cair padat, maka prinsipnya di sini adalah adsorpsi. Ya, jadi dia nempel. Jadi si cairan itu nempel pada padatannya, dia adsorpsi dan itu dia bukan ab ya. Kalau ad itu dia nempel di permukaan saja, sedangkan ab itu dia masuk sampai ke dalam. Nah, kemudian ditinjau dari jenis kolomnya, ya jenis kolom. Ya, sorry, bukan jenis kolom ya, tapi kolomnya ya. Nah, kalau misalkan dilihat bentuk atau jenis ya, bentuk atau jenis kromatografi cair-cair ini hanya ada dalam bentuk planar ya. Apa itu planar? Planar itu yang kayak dua dimensi aja. Jadi yang kalau misalkan kayak kertas itu disebutnya bidang planar kan ya. Kemudian KLT juga bidang planar. Nah, contohnya ataupun mekanismenya ini ya tadi dia udah adsorpsi ya ataupun pada partisi, maka nama kromatografinya ataupun yang kita sebut kromatografi yang cair-cair yang kemudian kolomnya itu dalam bentuk planar, ini adalah contoh yang paling dekat adalah kromatografi kertas ya. Nah, ini kalau misalkan dilihat kromatografi kertas. Pak, kenapa fase diamnya kan kertas, Pak, bukan fase diamnya itu adalah cairan. Di sini Pak Ayus menyebutkan fase geraknya cair, fase diamnya cair, gitu ya. Harusnya kan fase diamnya itu adalah kertas, Pak, padatan, Pak. Nah, ternyata bukan ya. Kalau misalkan pada kromatografi kertas, yang disebut kertas itu hanya digunakan sebagai penyangga, ya. Penyangga sebenarnya yang menjadi fase diam pada kromatografi kertas itu adalah air yang terjerap di kertas ya atau cairan yang terjerap pada kertas. Itulah kenapa kromatografi cair-cair ini adalah prinsip dari kromatografi kertas ya. Kemudian kromatografi yang fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya berupa padatan ini dan kemudian bentukannya ini ada dalam bentuk planar ya. Dan ada juga yang dalam bentuk kolom. Ya. Kalau planar tadi saya sudah jelaskan ya, yang kayak kertas, panjang kali lebar atau dua dimensi. Kalau dalam bentuk kolom itu ya sebagaimana kolom yang teman-teman lihat di di laboratorium ya, kolom klasik, maka bentukannya itu pasti dia dalam bentuk kolom gitu ya. Nah, dalam bentuk kolom misalkan. Kalau ini kan kertas panjang kali lebar saja gitu ya. Ini panjang kali lebar sudah. Kalau ini dalam bentuk kolom di kayak kita simpan dalam suatu wadah dalam bentuk gelas misalkan. Nah, ini adalah sifat dari kolom. Nah, untuk kromatografi cair bentukannya
padat untuk fase diamnya, yang kemudian dalam bentuk planar. Ini contohnya yang paling gampang adalah KLT, ya, kromatografi lapis tipis. Sedangkan kromatografi yang fase geraknya cair dan kemudian fase diamnya berupa padatan, ya, silika gel, yang kemudian jenis atau bentuknya itu adalah berupa kolom, maka ini yang paling gampang adalah kromatografi kolom, ya, yang kalian nanti akan pelajari di fitokimia, ya. Ada kolom, nanti ini diisi oleh diisi oleh silika gel, kemudian nanti ada keran di sini untuk menampung dari fraksi, ya. Ini kromatografi kolom. Begitupun dengan yang kromatografi gas, ya, fase geraknya gas. Kalau fase geraknya gas, ya, mana ini ya tulisannya? Kalau yang kromatografi gas, ini juga ada yang fase diamnya dalam bentuk cairan, ada juga yang dalam bentuk padatan. Ya. Kalau yang fase diamnya dalam bentuk padatan, ini banyak sekali contohnya, ya. Ada GCMS, ya. Tapi ini ya dalam bentuk kolom, ya. Bentuk ataupun jenisnya itu. Karena kalau gas itu kan kalau dibentuk jenis bentuknya itu adalah planar kan nggak mungkin. Kenapa? Karena fase geraknya pasti kemana-mana, nguap gitu. Makanya dibuat dalam bentuk kolom ataupun jenisnya. Nah, ini contohnya yang paling gampang adalah kromatografi gas, ya, atau gas kromatografi. Ya. Ataupun dalam bentuk kolom lagi ada yang lain, ada itu berupa HPLC misalkan, ya. Karena dia fase diamnya berupa padatan, fase geraknya berupa kalau ini HPLC bukan di sini, ya. Karena ini dalam bentuk gas, ya, fase geraknya. Kalau dalam bentuk cairan, nah ini baru. Kemudian ini bentukannya adalah kolom misalkan. Contoh yang paling gampang adalah HPLC. Fase diamnya berupa ini kenapa fase diamnya berupa gas? Ini kan padatan. Kalau misalkan ini yang kolom HPLC itu di sini, ya. Maaf. Nah, ini yang berupa kolom, kromatografi kolom, ataupun yang paling lainnya paling gampang adalah HPLC, ya. Karena di sini adalah fase diamnya berupa padatan, fase geraknya berupa cairan, bentukannya kolom, dia adalah HPLC. Kalau gas, ini adalah kromatografi gas, tapi memang juga di sini sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Klasifikasi ataupun penggolongan, ya. Penggolongan kromatografi ini akan lebih jelasnya mungkin di fitokimia 2, ya, terkait dengan teori kromatografinya. Ada? Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik. Kemudian terkait dengan teori kolom, ya, teori kolom. Jadi kalau misalkan kalian ada kromatografi, maka ada 3 aspek yang harus teman-teman kendalikan, ya. Aspeknya apa saja? Pertama itu ada daya pisah, yang kemudian yang kedua ada kapasitas, dan yang ketiga adalah kecepatan. Jika teman-teman akan melakukan kromatografi, idealnya semua aspek ini bisa dipenuhi, ya. Tapi pada kenyataannya
di lapangan, ketika aspek ini secara simultan tidak bisa ditemui ataupun tidak bisa didapatkan dalam satu waktu, ya. Di mana ketika teman-teman menggunakan metode kromatografi, teman-teman harus pilih salah satu dari ketiga aspek yang ada yang akan diambil ataupun yang dituju oleh teman-teman. Ya, tapi sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan daya pisah. Daya pisah itu apa? Daya pisah itu adalah kemampuan dari suatu sistem ataupun kromatografi untuk memisahkan dua senyawa yang saling berdekatan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada grafik seperti mana gambar yang ada di samping kanan, itu adalah delta X-nya itu, ya, nih delta X-nya ini adalah berupa daya pisah yang berhasil dilakukan oleh suatu kolom atau sistem kromatografi tersebut. Semakin jauh antar dua peak, maka dia semakin bagus daya pisahnya, ya. Kalau misalkan ternyata peaknya itu berdekatan, ya, jika peaknya itu berdekatan, kadang-kadang ada yang gini, nah, ada yang gini, kemudian naik lagi. Ketika ada peak yang seperti ini, artinya dia belum terpisah dengan jelas, ya, karena dia masih ada himpitan, ada dua buah sinyal di sini, ataupun ada himpitan. Kalau misalkan sudah terpisah seperti ini, jelas, maka ini bagus, ya, resolusi pun daya pisahnya. Kemudian yang kedua itu adalah kapasitas. Kapasitas itu apa? Kapasitas itu adalah kemampuan yang bisa dilakukan terhadap sampel, ya. Jadi sampelnya itu terbatas kita. Kalau misalkan kapasitasnya adalah 1 gram, ya sudah sampel yang kita bisa gunakan adalah 1 gram. Oh, kalau misalkan kapasitas dari untuk pemisahan metode itu adalah sekitar 10 gram, ya silakan, ya. Itu tergantung di mana teman-teman menentukan berapa kapasitas yang akan dipisahkan. Yang ketiga adalah kecepatan, ya. Kecepatan di mana berkaitan dengan waktu. Artinya ketika teman-teman ingin mendapatkan aspek daya pisah yang paling tinggi, maka teman-teman harus mengorbankan 2 di antara 3 parameter ini, ya. Jadi kalau misalkan daya pisah yang ingin dicapai, maka teman-teman harus mengorbankan kecepatan dan juga kapasitas. Misal contoh, satu kolom ini misalkan kapasitasnya itu adalah kapasitas normal, ya. Kapasitas normalnya itu adalah 1 gram. Sedangkan yang kalian punya untuk sampelnya itu adalah 100 gram. Gitu, ya. Jadi nggak akan bisa mungkin ketemu, ya, karena kalau misalkan seperti itu, teman-teman terbatas pada senyawa ataupun kolom nantinya yang akan digunakan, diameter berapa, ya, dan juga jumlah silika yang digunakan itu perbandingan berapa. Itu berkaitan dengan kapasitas. Sedangkan waktu atau kecepatan, di mana kecepatan itu sangat berpengaruh terhadap daya pisah dan juga kapasitas. Kalau misalkan kapasitasnya yang harus normalnya itu adalah 10 misalkan maksimal, ya, tapi kita gunakan adalah 1 untuk kapasitasnya, tentu kecepatannya dan juga waktu daya pisahnya akan lebih baik dibanding sama yang lain, ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah jika teman-teman melakukan kromatografi, ya, maka teman-teman harus mengorbankan 2 di antara 3, ya, 2 di antara 3 aspek yang disebutkan di sini. Kalau misalkan saya mau cepat, Pak, untuk proses kromatografinya, bisa. Itu dengan cara apa? Dengan cara, ya, kurangi aja kapasitas sampel yang akan dipisahkannya, gitu. Kalau misalkan dikurangi, kemudian kapasitas si daya pisahnya itu juga nggak bagus, maka
harus ditentukan juga terkait dengan kemampuannya dalam memisahkan satu senyawa. Ya, gitu. Selanjutnya, seperti saya bilang di awal, HPLC itu bisa digunakan untuk analisis secara kualitatif dan juga analisis secara kuantitatif ya. Kalau secara kualitatif ya identifikasi fungsinya. Tapi kalau misalkan untuk kuantitatif, maka yang harus dijawab adalah berapa banyak. Nah, modular ataupun instrumen HPLC ini sangat banyak. Nah, ini sebagaimana yang saya ambil, saya kutip. Ini yang lebih sederhana sekarang tuh. Ya, jadi dalam bentuk susunan modular. Ada pompanya, ada kolomnya, ada detektornya, ada komputernya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah skema ya, skema dari HPLC yang tadi yang saya gambarkan, di mana komponennya kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada botol di atas paling atas ya, yang kita sebut dengan apa namanya, si solvent botolnya itu bisa berupa gelas ya. Kemudian yang ketiga ini untuk solvent organizer ya, itu untuk tempat sampel aja ya. Tempat pelarut ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah apa namanya, pompa. Nah, pompa ini adalah kita mengatur fase gerak yang mau kita gunakan ya, karena kita bisa men-setting nantinya ada sistem eluasi secara bergradien, ada yang juga secara isokratik ya. Jadi reservoir ataupun solvent botolnya itu ada di atas biasanya, yang kemudian masuk ke dalam pompa yang diaturlah perbandingan fase geraknya ya. Contoh fase geraknya itu adalah etanol dan air ya. Jadi kalian siapkan di sini yang di atas ini adalah ya etanol dan air. Apakah kita perlu campur di sini? Itu adalah pada HPLC yang jadul ya. Karena kenapa ya sekarang itu ya sudah bisa diatur melalui pompa ini. Jadi kalau misalkan saya mau air dan etanolnya itu perbandingan 1:7, bisa setting itu. Ya, kalau misalkan pompa yang sekarang itu sudah efektif. Tinggal berarti apa namanya? Tergantung pompa yang akan digunakan. Yang berikutnya adalah apa namanya di sini, connecting to the pump. Buat apa di sini? Di sini adalah untuk menginjeksikan sampel ke dalam kolom kromatografi. Jadi untuk memasukkan apa namanya sampel itu melalui connecting to apa namanya pump, ataupun nama lainnya itu adalah loading sampel ya, pemasukan sampel. Kemudian kalau misalkan dia ada auto sampler ya, diambil sesuai dengan peak yang muncul, silakan gitu ya. Jadi kalau misalkan nantinya kita setting, kita tinggal ambil aja, kita tinggal gitu, atau samplernya kadang ngambil sendiri sampelnya gitu. Kemudian ada kolom ya, kolom ini adalah instrumen utama di mana kolomnya itu bisa berupa ODS ya, octadecyl-silen, dan juga ada yang berupa silika ya. Dan detektor yang digunakan juga bisa UV itu ya, biasanya UV ataupun refractive index ataupun yang lain. Sampai sini ada pertanyaan?
Cukup, Pak. Cukup. Baik, kita lanjutkan terkait dengan sistem dan implementasi HPLC terkait konfigurasinya ya. Jadi saya bilang di awal bahwa HPLC itu dalam bentuk modular ya. Jadi bisa dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi apakah hanya butuh 2 saja atau 3? Karena secara garis besar tadi pompa sekarang sudah dimodifikasi. Pak, boleh nggak pakai pompa? Boleh, silakan. Tapi dengan catatan fase geraknya itu sudah fix ya. Misalkan itu buat dulu tuh tadi etanol sama air. Tapi dengan fase geraknya adalah misalkan 70% etanol. Ya tinggal buat etanol 70 mili, kemudian ditambah sama 30 mili aqua. Itulah etanol 70%. Kemudian dia tinggal kita analisis kan gitu. Tidak perlu ada pompa. Kalau ada pompa, ya kita bisa menaruh ataupun sampel ataupun si pelarut ini ya, pelarut ini itu bisa disimpan lama gitu, karena pelarut HPLC juga relatif cukup mahal karena harus di bukan disterilisasi ya, tapi ketika digunakan oleh orang lain, maka yang bersangkutan harus segera untuk membersihkannya gitu ya. Nah, secara garis besar komponen HPLC itu ada 6 ya. Pertama adalah wadah fase geraknya ya. Yang wadah fase gerak ini bisa berupa Erlenmeyer mau botol yang jelas bahannya berupa bahan inert. Kemudian pompa, nah ini pompa ini untuk mengambil si pelarut yang tadinya ada di reservoir sini ataupun di botol, disedot ke dalam kemudian pompa. Yang selanjutnya kemudian aliran pelarut ini dialirkan kepada kolom gitu ya. Dialirkan kepada kolom, di mana sebelum itu pasti juga ada loading sampel ataupun pemasukan sampel ke dalam HPLC ya, melalui injektor namanya ya. Si injektor ini dia akan memasukkan sampel ke dalam HPLC. Dan kemudian setelah masuk ke dalam kolom si sampelnya dan juga pelarutnya nanti kemudian akan dideteksi oleh detektor ya. Detektor itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi berapa banyak eluen yang keluar yang kemudian dideteksi dengan berupa UV ataukah dengan cara refraktor index gitu. Jadi dia deteksinya bisa menggunakan UV ya untuk senyawa-senyawa yang memiliki ikatan tangkap. Kita akan bahas satu persatu. Terkait dengan wadah fase gerak ya, tadi wadah fase gerak ini umumnya berupa berupa gelas ya, ataupun ada zat inert lainnya yang tentunya tidak akan bereaksi dengan adanya penambahan fase gerak ataupun pelarut ya. Kemudian daya tampungnya kalau bisa itu lebih dari 500 mili ya, kalau bisa. Tergantung kalian juga sih ya, akan menganalisiskannya ataukah akan mempreparatifkannya. Kalau preparatif ini biasanya juga akan lebih besar lagi ya. Nah, kalau misalkan dengan daya tampung 500, kenapa asumsinya harus 500 mili minimal ya? Itu karena ketika biasanya itu flow rate yang digunakan itu adalah flow rate itu adalah aliran ya, aliran yang digunakan adalah ada 1-2 menit gitu ya. Ketika volumenya 500 mili ya mungkin sekitar 500 menit gitu ya. Tapi kalau misalkan di jam bisa dikonversikan bisa menjadi sekitar 4 jaman. Nah ini terkait dengan fase gerak. Sebenarnya feel free sih fase gerak ini, dimana yang bahas harus bersih dan juga tidak ada pengotor ataupun zat lainnya ya. Kemudian instrumen yang kedua itu adalah pompa.
Ya, pompa ini adalah karena yang namanya juga HPLC ya, high perform, di mana dia ada tekanan yang nantinya digunakan di sini. Kenapa harus apa namanya nunggu ataupun harus dari stainless si pompa ini, bukan pompa yang bisa kita gunakan berbahan dasar plastik dan lain sebagainya, gitu ya. Pompa itu mengalirkan pelarut atau fase gerak yang berada di dalam bejana, ya. Nah, oke. Kemudian laju alir ya, yang kalau laju alir flow rate ini si apa namanya pompa bisa mengalirkan kurang lebih sekitar 0,01 sampai dengan 10 mili per menit ya, tergantung apa tujuannya, apakah apa namanya HPLC preparatif atau HPLC analitik ya. Nah, sistem yang paling penting yang teman-teman harus ketahui adalah sistem evaluasi sistem elusi ya. Elusi si HPLC itu ada yang sistem secara isokratik dan juga secara gradien. Ya, isokratik maksudnya apa? Fase gerak yang digunakan ataupun yang dipakai itu selama semester sebelumnya itu sudah ada semua ya, ataupun sudah sama dengan yang sebelumnya. Namanya juga ISO sama. Tapi kalau misalkan dia gradien, maka dia dalam bentuk landaian ataupun apa namanya berubah. Apakah itu menjadi lebih meningkat ya? Tapi jarang ya kalau misalkan dia menurun kepolarannya. Biasanya sih dari apa namanya rendah ke tinggi terlebih dahulu kepolarannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang teknik eluasi, gradien dan juga isokratik perbedaannya? Tidak, Pak. Tidak ya. Baik, sebentar saya izin. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi juga di pompa, oh ya, pompa ini juga karena memang tekanannya tinggi ya, tekanannya itu bisa sampai 500 sampai 6000 psi ya. Kenapa tinggi ya? Karena memang di kolom ini kalau misalkan secara normal ya itu nggak akan bisa, akan keluar sendiri seperti kolom yang ataupun kertas. Nah ini dia harus ditekan supaya dia bisa bergerak dari sisi ke kiri ke kanan ataupun dari sebaiknya misalkan gitu ya. Jadi si kolom ini makanya tekanan yang digunakan itu bisa sampai 500 sampai 600 besi, di mana volume alirnya itu juga kita bisa atur 0,01 sampai dengan 10 mili. Biasanya yang 10 mili itu adalah untuk yang apa namanya HPLC preparatif ya. Oh ya, mungkin saya kasih tahu di sini terlebih dahulu perbedaan HPLC preparatif dan juga HPLC analitik ya. Ya. Ada yang namanya HPLC preparatif dan ada yang namanya HPLC analitik. Kalau dari namanya juga teman-teman mungkin sudah bisa menebak ya. HPLC analitik, maka ini adalah yang digunakan untuk analisis biasanya. Analisis dalam bentuk kadar kah, ataukah mengidentifikasi suatu senyawa kah, atau yang lain ya. Namanya juga
analitik ya atau analisis. Sedangkan untuk HPLC preparatif, nah ini adalah fungsinya untuk metode pemisahan. Ya, untuk metode pemisahan. Jadi setelah keluar dari HPLC, tetesannya itu nggak kita buang, tapi kita tampung, ya. Nanti kita tampung dan itu adalah berupa fraksi nantinya. Jadi dia mana yang senyawa yang keluar dari kolom kita tampung, gitu. Terdeteksi pitanya. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa tahu ketika ada senyawa yang sudah mulai keluar dari kolom. Karena kan akan terdeteksi itu. Misalkan peaknya itu berapa. Tuh ya. Tuh perbedaan antara analisis dan juga preparatif. Kalau preparatif itu adalah nanti diperoleh kembali sampel ataupun senyawanya. Ya jadi nggak kita buang. Kalau analitik itu biasanya kita buang. Ya karena kan udah bercampur dengan yang lain biasanya. Kalau udah bercampur susah kita pisahkan. Yang berikutnya adalah injektor ya. Jadi si injektor ini adalah alat yang digunakan untuk memasukkan sampel. Nah ini bentukannya kayak gini ya. Bentukannya seperti yang pada gambar yang sebelah kiri atas ya. Itu bentukannya seperti itu. Di mana sampel akan dimasukkan ke dalam kolom. Yang karena memang tadi ya si pompanya aja bertekanan tinggi. Kalau misalkan langsung dimasukkan ke kolom, maka dia akan balik lagi keluar. Tidak akan kita bisa injeksikan sampel ke dalam alat ini. Kenapa? Karena ya tadi tekanannya tinggi kan. Contoh kalau misalkan kalian dia ada tangan, kemudian kalian suntikan, ya, suntikan suatu zat masuk ke dalam vena misalkan. Nah, kalau tekanannya itu sama, ya, itu tidak akan balik lagi. Tapi kalau misalnya tekanannya berbeda, ya terdorong lah si cairan ini nggak akan bisa. Nah, sistem yang biasanya digunakan adalah sistem katup, ya. Katup gitar itu katup berputar biasanya. Dimana kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, dia akan masuk, tapi belum langsung masuk ke kolom dulu, tapi ada reservoir di sana. Nah, setelah teman-teman fungsi ataupun lotnya itu ditutup dan masuk ke injek ya, ada dua tahap namanya, ada sisi injek dan juga sisi lot. Dimana kalau injek nantinya barulah kemudian si sampelnya itu masuk ke aliran kolom gitu. Kalau enggak, maka dia posisinya dia masuk keluar gitu ya, posisi injeksinya. Sampel yang bisa dimasukkan itu tergantung 10 sampai 50 mikroliter atau bahkan sampai untuk 100 mili ya. Karena inilah yang digunakan untuk perbedaan yang antara analitik dan juga preparatif. Kalau analitik sampelnya ya terbatas, kecil memang. Kalau yang preparatif ya sampelnya juga banyak ya. Itu. Dan sampel yang dimasukkan ke dalam HPLC tentunya dalam bentuk cairan ya, nggak bisa dalam bentuk padatan. Kenapa? Karena ya kalau dalam bentuk padatan belum tentu dia larut di fase geraknya. Pastikan terlebih dahulu dia larut dalam fase geraknya, yaitu kita larutkan dulu dalam fase di mana dia bisa melarutkan sampelnya. Oke. Kemudian kolom ini adalah komponen terpenting pada HPLC ya, namanya juga karena yang akan memisahkan nantinya. Kolom ini sangat beragam ya, umumnya terbuat dari baja tahan karat ya atau stainless steel biasanya. Kemudian panjang kolom juga beragam ya, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Kenapa Pak ada yang pendek, ada yang panjang? Disesuaikan tergantung analisisnya nanti. Mau analisisnya yang singkat atau yang padat. Biasanya kalau untuk yang analisis rutin ya, biasanya kita pakai yang kecil kok cukup ya. Tapi kalau misalkan untuk memperpanjang kolom atau untuk pemisahan atau untuk analisis juga, kita kadang-kadang gunakan yang kolom 30 cm ya. Kalau diameter relatif sama ya, diameter kolom.
Nah, tadi saya bilang ada kolom yang preparatif dan juga analitik. Tentunya banyaknya fase diam yang terjerap dalam kolom ini nantinya ya. Kalau preparatif pasti akan lebih banyak dibanding dengan yang analitik sekolomnya. Nah, dalam pemilihannya nanti ada istilah normal phase dan reverse phase ya. Normal phase dan reverse phase. Artinya fase normal dan fase terbalik ya. Ini tergantung dari kolom yang teman-teman gunakan ya. Kalau misalkan sistem HPLC-nya itu adalah normal phase ya. Normal phase, maka fase diamnya itu bersifat polar. Sedangkan kalau dia normal, fase geraknya itu non polar. Ya, ini adalah untuk sistem normal phase atau fase normal. Ada juga yang fase terbalik. Sorry. Fase terbalik. Fase terbalik itu fase diamnya yang bersifat non-polar. Sedangkan fase geraknya itu yang bersifat polar. Ya. Sekali lagi, pada sistem kromatografi HPLC khususnya ada yang bersifat normal phase dan juga ada yang reverse phase. Normal phase itu adalah di mana fase diamnya berupa senyawa ataupun penjerap yang bersifat polar. Sedangkan untuk fase geraknya itu lebih non-polar. Ya, kebalikannya fase terbalik itu fase diamnya itu bersifat non-polar, fase geraknya itu adalah polar. Kapan Pak digunakan untuk fase normal ataupun fase terbalik? Ya, penggunaannya adalah fase normal itu kalau kita mau memisahkan senyawa yang bersifat polar. Ya. Analit yang akan dipisahkan pada fase normal itu bersifat polar. Artinya nanti dia akan lebih terikat di fase diam dibanding sama ikut ke si fase gerak. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Nanti yang senyawa yang bersifat polar itu akan keluar terlebih dahulu. Ya. Keluar terlebih dahulu dari kolom. Kalau misalkan senyawa yang mau dipisahkannya adalah berupa senyawa yang bersifat non-polar, maka saya sarankan gunakan sistem HPLC yang bersifat terbalik atau fase terbalik. Ya. Jadi kalau misalkan mau memisahkan senyawa yang bersifat non-polar ataupun semipolar lah, itu masih bisa. Itu gunakanlah fase terbalik. Karena kalau fase terbalik ini yang akan tertambat itu adalah ataupun yang akan bertahan di kolom itu adalah yang bersifat polar dulu. Sedangkan yang non polar itu akan keluar. Gitu. Ya. Ini tolong perhatikan perbedaan antara normal phase dan juga reverse phase. Ya. Ini banyak sekali fase diamnya. Yang contoh kalau misalkan untuk fase diam yang bersifat polar itu ada silika yang sering digunakan ya. Tapi kalau untuk yang reverse phase itu biasanya adalah C18 ya. C18 ininya adalah biasanya ini C18 atau ODS. Okta desil silen ya. Okta desil silen 18 ya. C18. Sedangkan ini untuk yang fase normal, fase diamnya itu biasanya adalah silika gel.
ya, silika biasa. Tapi dipampatkan karena ukurannya kecil. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ya, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk yang normal sendiri, berarti kalau kolom fase diamnya kita pakai silika itu perlu diganti gitu nggak sih, Pak? Pasti kan Diganti, ada tulisan itu dalamnya. dia kotor ya, Pak? Iya, Pak. Oke, baik. Siapa namanya tadi? Putri Liswati nih, Pak. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan bahwa isi kolomnya mungkinan kotor nggak, ataupun bisa dikeluarkan nggak isi kolomnya ini? Ya, jadi kalau misalkan kolom HPLC itu biasanya kita tidak preparasi sendiri, tapi kita biasanya sudah langsung beli. Ya, belinya kayak gini nih, langsung jadi seperti ini ya, buatan pabrik. Jadi kalau misalkan fase normal misalkan, ya sudah berarti kita pesannya adalah kolom kromatografi untuk HPLC yang normal paste, ataupun pasti dalamnya isinya berupa silika. Kita nggak bisa masukkan ataupun mengisi silika, karena untuk memasukkan silika ke dalam sini dengan yang ukuran tertentu ya, ada ukurannya juga. Beda dengan silika yang kita gunakan ketika kolom kromatografi normal ataupun kolom biasa itu ya, dengan HPLC. Kenapa? Partikelnya itu lebih kecil dan padat banget. Kalau dimasukkan cairan dari sini, dia tidak akan gerak langsung ke sini ya, karena harus kita dorong terlebih dahulu. Makanya kenapa ada namanya kanan pada HPLC. Pak, kalau gitu bisa kotor dong. Apakah bisa dibersihkan? Bisa. Dibersihkannya yaitu kita flushing si kolom itu dengan menggunakan eluen yang lebih polar ya, ataupun eluen yang gradien nantinya. Kita mulai dari senyawa yang non polar dulu, kemudian sampai ke pelarut yang polar. Karena kenapa? Kita tidak tahu siapa yang tertambat dalam kolom ini yang akan dari sampel yang kita analisiskan. Makanya kita eluasikan dia menggunakan sistem gradien untuk pembersihannya ya. Baik itu yang normal phase ataupun reverse phase. Ya, bahkan ada yang menggunakan buffer sebagai fase geraknya. Nah, untuk sama juga ketika mau kolomnya itu adalah kolom terbalik, ya kita beli kolom kayak gini nih dalam bentuk C18 sudah jadi. Ya, C18 ya udah kita tinggal masukkan ke dalam HPLC, kita ganti. Kalau misalkan tadi adalah si kolomnya silika, ya udah kita copot. Kita copot kolom yang silika tadi, kita gantikan dengan yang ODS ataupun C18. Gitu. Jadi nggak bisa kita mengeluarkan isi dalam kolom HPLC. Jadi kalau misalkan sudah kotor atau dirasa mungkin memang ada umurnya. Umurnya dalam artian selama nggak mampet itu masih kita bisa gunakan. Tapi kalau misalkan suatu ketika sudah mampet, itu kita harus mengganti kolomnya, dan tentunya kita harus buang kolom HPLC yang itu. Itu kita harus beli lagi kolom HPLC-nya. Makanya satu kolom harga kolom HPLC itu sekitar 5 sampai 10 juta untuk satu kolom yang ukuran 30 cm misalkan. Gitu. Ya udah kalau itu udah mampet, ya udah buang. Kita nggak bisa recycle. Ya, walaupun kita Pak kan bisa tuh, kita ini kan di sini ada ulirnya dan sebagainya, Pak buka aja, kita keluarkan aja isinya. Tidak bisa. Karena kenapa? Di sini sudah mampat ya, mampat, dan juga kalau yang kita packing sendiri itu hasilnya tidak akan bagus. Ya. Itu kalau HPLC. Kalau ada juga yang namanya selain HPLC, ada yang namanya MPLC dan juga LPLC ya.
Yes, jadi selain HPLC ada juga LPLC dan MPLC. MPLC adalah medium pressure liquid chromatography. Ini akan ada di materi fitokimia. Ada juga low pressure liquid chromatography. Kalau liquid dan medium ini mungkin masih bisa kita packing sendiri kolomnya. Kita bongkar, kemudian kita masukkan silika yang sesuai yang kita inginkan, kita bisa packing sendiri. Tapi kalau HPLC nggak bisa, karena kan beda hasilnya. Nanti kalau misalkan nggak boleh ada udara yang terperangkap di sana, ya, jadi harus benar-benar mampat si silikanya itu. Kalau untuk MPLC dan juga LPLC itu nggak apa-apa, kita buat sendiri, kita bongkar, kita, oh ini merasa kolomnya udah jelek nih, kita ganti, gitu. Bisa, gitu ya. Jadi kalau misalkan itu harus kita buang dan kita beli baru lagi, nggak bisa kita recycle. Gitu. Pertanyaannya apakah menjawab? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kolom yang biasa digunakan ya. Ada C18 ataupun C8 ya. C8 berarti desilsilen doang ya. Ini untuk fase terbalik. Ingat, fase normal dan fase terbalik perbedaannya adalah tadi si fase diamnya apa ya. Fase diam polar itu normal. Fase diam terbalik itu adalah non polar. Ya, maka si fase geraknya adalah kebalikannya aja. Dan untuk memisahkan senyawa apa fase terbalik? Untuk memisahkan senyawa yang bersifat nonpolar sesuai dengan fase geraknya ya. Sesuai dengan fase diamnya. Kalau fase normal digunakan untuk memisahkan senyawa apa? Senyawa yang bersifat polar biasanya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa jenis kolom ya. SI itulah yang SI yang 2 ini adalah untuk ini adalah untuk fase normal, sedangkan 2 yang ini adalah untuk fase terbalik ya. Terbalik. Ini yang normal. Karena kenapa? Silika gel polar kan. Ketika dia silika gel maka dia fase normal. Sedangkan fase terbalik itu pasti RP depannya. RP18, RP8, RP itu adalah reverse phase ya. Fase terbalik. Kolomnya bersifat non polar. Nah, ini definisinya ya, nanti tinggal dibaca, tadi kurang lebih seperti yang saya jelaskan. Kemudian detektor ya, ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi tentunya ya, mendeteksi si senyawa yang berhasil lewat ataupun keluar dari kolom. Ada detektor itu dalam bentuk UV, fluorescence, refraksi indeks, elektrokimia, ataupun konduktimetri. Tapi pada umumnya HPLC yang dipunya untuk analisis itu adalah detektornya berupa UV ya, ultraviolet. Tapi bentukannya bisa dalam bentuk PDI misalkan ya, PDI ataupun dalam bentuk PDA ya, PDA atau apa ya si UV itu lampunya. Tapi yang jelas prinsipnya adalah UV. Dia bisa mendeteksi senyawa yang memiliki ikatan tangkap konjugasi gitu. Ya, biasanya di karakteristiknya ya, kalau UV misalkan dia sensitif, kemudian paling banyak digunakan ya, paling banyak digunakan karena semua rata-rata untuk HPLC yang ada di Indonesia ya UV deteksinya karena paling umum. Kalau bagus-bagus lagi adalah yang kita menggunakan refraksi indeks. Kenapa? Refraksi indeks itu bisa kita analisiskan untuk senyawa-senyawa yang tidak punya ikatan tangkap konjugasi pun dia akan terdeteksi. Itu untuk semua senyawa. Kalau detektor UV keterbatasannya adalah dia hanya bisa mendeteksi senyawa yang memiliki ataupun aktif terhadap UV ataupun ada kromofor istilahnya. Kalau dia tidak memiliki gugus kromofor, maka dia tidak akan terdeteksi oleh si HPLC. Itu ya udah rata aja semua puncaknya karena dia nggak ada ikatan tangkap konjugasi ataupun yang bisa ada gugus kromofornya menyerap UV. Gitu.
Nah, yang paling bagus adalah reverse index. Dia bisa, walaupun mau dia ada ada ikatan rangkap, ada kromofor ataupun enggak, dia bisa mendeteksi sebagai satu sinyal, ataupun ketika dia ada sinyal, oh ada senyawa yang keluar gitu. Makanya di sini universal disebutnya. Ya, bisa untuk senyawa yang bersifat polar, non polar, bahkan ataupun yang tidak memiliki ikatan rangkap konjugasi, yang tidak aktif terhadap UV gitu. Ini keuntungan untuk yang refraksi indeks. Tapi pada umumnya di Indonesia adalah UV ya, karena biasanya akan disetting yang memiliki panjang gelombang pada daerah UV ataupun visible untuk detektornya. Ya, ini. Oke, ini tadi sesuai dengan itu ya, apa namanya? Saya ambil pembagiannya untuk berdasarkan, bukan on the bed, maksudnya ini adalah apakah dia bentukannya itu kolom atau planar ya tadi ya. Kolom, dia kolom kromatografi, planar itu biasanya adalah berupa kromatografi kertas ataupun thin layer. Nah, ini ataupun kalau berdasarkan apa namanya? Fase diamnya, fase diamnya itu bisa berupa gas ataupun liquid dan seterusnya. Kalau ini adalah berdasarkan metodenya ya. Inilah teori dasar terkait dengan kromatografi ya. Nah, selain ada HPLC, ternyata ada juga yang namanya UPLC ya. Dulu HPLC itu terlihat modern gitu ya. Tapi sekarang sudah ada yang namanya UPLC. Di atasnya lagi HPLC. Ya. Jadi di HPLC, di atasnya ada apa? Ada UPLC. Kalau HPLC itu adalah High Performance Liquid Chromatography, maka ketika diganti dengan huruf U, maka menjadi Ultra Performance Liquid Chromatography. Alatnya simple, tapi ternyata terhadap metode pemisahannya itu berbeda bermakna. Ya, contoh ini hasilnya yang saya kutip. Kalau misalkan HPLC, mungkin waktu yang diperlukan untuk keluar ke dalam kolom atau analisis itu adalah 30 menit. Tapi kalau dengan UPLC, dia hanya 4 menit selesai. Metode ataupun si apa namanya, daya pisah atau resolusinya juga sama ya, bahkan lebih bagus dengan waktu yang lebih singkat ya. Untuk volumenya juga sama, volume injeksinya menjadi lebih sedikit, lebih sensitif lagi ya. Yang ini dia perlu apa namanya, perlu 2,495 mikroliter atau mili untuk masuk ke dalam HPLC, sedangkan yang ini hanya cukup 0,17 mililiter. Ya, jadi sampelnya juga sangat sedikit, waktu analisis lebih pendek lagi. Ya, ini kita akan bisa menghemat waktu. Ya, artinya analisis 5 menit beres gitu ya. Ada senyawa apa saja, sama hasilnya seperti HPLC. Kalau dibandingkan UPLC dengan yang HPLC, itu signifikan perbedaannya ya. Lihat runtime-nya hampir kita kurangi sekitar 87% dibanding dengan HPLC. Kemudian penggunaan si pelarutnya juga sama. Yang di sini butuh 30 menit karena flow-nya itu kan tadi misalkan 1 mili per menit. Sedangkan ini ya 4 mili doang gitu ya. Sangat sedikit gitu. Sampelnya juga sama ya, lebih sedikit itu. Jadi ini kelebihan dari UPLC. Jadi ada lagi di atas dari HPLC, yaitu UPLC. Nggak tahu ke depan apakah akan ada lagi yang lebih tinggi daripada UPLC ya. Ya kita nggak tahu. Perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya di banyak. Ada particle size-nya. Particle size-nya ini adalah kolom berarti ya. Kolom HPLC
itu dia diameter partikel kolomnya. Jadi kalau misalkan silikanya itu diameternya adalah 3 sampai 5 mikrometer kalau untuk HPLC. Kalau yang UPLC itu lebih kecil dari 2 mikrometer. Ketika dia lebih kecil, maka luas permukaan si kolom tersebut maka akan menjadi lebih luas sehingga menjadikan sampel itu lebih banyak tertambat. Gitu ya. Kemudian mobile phase-nya tadi, fase geraknya tentunya lebih banyak HPLC dibanding dengan UPLC. Sampelnya tadi juga sama. Sampelnya yang diinjeksikan juga akan lebih sedikit UPLC. Ini nama kolomnya ya. Kalau ini udah melekat ke merek suatu kolom ya. Tapi yang jelas tipenya saja kita itu kan C18 berarti itu adalah untuk yang fase terbalik ya. C18 atau C8. Kolom dimensi rata-rata sama, hanya saja cuman berbeda di diameternya saja. Kemudian suhu. Nah, inilah ketika suhu HPLC itu kadangkala ada yang menggunakan suhu, ada juga yang enggak. Tapi kalau UPLC itu harus menggunakan suhu. Kenapa? Dengan ada suhu maka akan mempermudah proses kelarutan dan juga akan mempermudah juga proses migrasi. Ya. Tekanannya, oh iya tekanan, lihat aja perbedaannya. Yang HPLC itu 35 sampai 40, sedangkan untuk UPLC bahkan sampai 100, 100 lebih Pascal ya. Perbedaannya ini hasilnya, perbedaan antara UPLC dan juga HPLC tadi ya sudah terlihat secara signifikan antara waktu yang diperlukan dan juga metode pemisahannya. Lihat kalau kayak gini, yang atas ini adalah HPLC, dia masih belum terpisah dengan baik karena masih ada sinyal yang berhimpitan di sini, ya. Sedangkan untuk yang di sini yang menggunakan UPLC, dia terpisah dengan jelas, ya. Nah, tuh, dan waktu yang diperlukannya pun berbeda. Nah, ini contoh untuk HPLC ya. Spektrum HPLC realnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman HPLC itu kalau di KLT itu ada yang namanya mana nih? Kalau di KLP itu ada yang namanya RF ya, atau retardation factor, maka di HPLC itu adalah TR ya. Waktu retensi ya. Waktu retensi itu adalah waktu yang diperlukan untuk si analit itu keluar dari kolom. Jadi analit mulai diinjeksikan sampai keluar dari kolom dia berapa lama gitu ya. Nih, anggap contoh misalkan si tartrazin ya. Si tartrazin ketika diinjeksikan di di HPLC, kira-kira 1 menit berikutnya ataupun 1 menit setelah kita injeksi itu dia akan segera keluar, makanya akan terdeteksi di sini. Nah, kemudian untuk si benzoat misalkan dia baru akan muncul di menit ke-7, kan ya. Nggak mungkin benzoat itu muncul di lebih awal. Dan ketika kalian analisis kan, pastikan kalau misalkan standar kan paling hanya 1 senyawa ya, misalkan ini pada RT tertentu. Sedangkan untuk ekstrak misalkan kan banyak tuh. Nah, ya kita pilih di RT yang sama ya, bukan retention time-nya ya, ataupun waktu yang sama antara si standar dengan ini. Jadi kita harus cek juga waktunya. Kalau misalkan dia nggak sama, artinya bukan senyawa tersebut. Gitu. Ya, jadi prinsipnya sama seperti KLT.
Kalau misalkan untuk yang si HPLC ini patokannya adalah retention time-nya ya ataupun TR-nya ya yang harus kita analisiskan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk teorinya terkait dengan HPLC? Tidak ada? Cukup Pak. Cukup. Baik, kalau tidak ada kita akan coba latihan soal. Ya, latihan soal. Ini ada data. Misalkan ini saya buat etanol dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Dan peak etanol atau kita sebut dengan area under curve ya atau AUC-nya itu sebagaimana berikut gitu ya. Tuh. Jadi kalau misalkan ada 5 konsentrasi ya berarti gini misalkan. Nah, ini menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian ini menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ini lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi lagi pasti. Pada RT yang sama. Ya, atau TR ya. Nah, sedangkan di sampel di sini nah, pada RT yang sama juga. Misalkan RT-nya di sini adalah waktu retensinya itu adalah 3 menit misalkan. Jadi cek di 3 menit ini pada RF yang sama. Caranya adalah ada dua. Pertama, itu menggunakan kurva regresi linear. Yang kedua adalah one point method. Ya, untuk menganalisiskannya. Kalau kurva regresi linear, teman-teman pasti sudah mulai paham. Bagaimana caranya? Tinggal dibuat regresi linear dari standarnya. Dibuat kurva ataupun persamaan regresi linear dari apa namanya? Dari standar yang ada. Ini dalam hal ini adalah etanol. Misalkan dan ini adalah konsentrasinya dan ini juga apa namanya? AUC-nya misalkan. Nah, dapat nanti persamaan Y sama dengan A plus minus BX. Kemudian tinggal kita masukkan si apa namanya sampel ini ke dalam Y-nya ini. Ya, maka akan dapat X-nya. Itu untuk yang regresi linear. Yang kedua adalah dengan cara one point method. Kalau one point method kita tidak apa namanya tidak menggunakan 5 seri konsentrasi, tapi kita menggunakan hanya satu seri konsentrasi. Misalkan konsentrasi kok ini anggap saja ini bagus ya. Ini peaknya misalkan. Nah, yang ini adalah standar. Ini adalah uji ya atau sampel. Ya standar konsentrasinya berapa? Kan pasti sudah diketahui ya, konsentrasi standar. Dibagi dengan area under curve dari standar ya. Kemudian konsentrasi si uji tahu kan kita buatnya dibagi dengan absorbansi si uji. Tinggal kalian silang, kalian akan menentukan berapakah konsentrasi si ini. Ya, dengan cara mengalihkan ya ini konsentrasi dari standar dikalikan dengan absorbannya si uji dibagi dengan absorban si standar. Ya, itu dengan one point method. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Tidak ada? Bapak, boleh diulangi di one point method itu kan Pak? Gimana? Minta tolong diulangi di one point method ya Pak. Oke, yang one point method ya. Kalau yang one point method, berarti bukan soal yang seperti ini ya. Kalau one point method ini adalah contoh soal untuk yang regresi linear ya. Tapi kalau misalkan kalian mau melaksanakan dalam bentuk one point method, maka seperti ini soalnya. Misalkan sampel ya atau uji. Uji dengan cara dibuat 1 gram dilarutkan dalam 100 ml. Maka konsentrasi uji sebenarnya di sini adalah nah, ini kita bisa coret ya. Jadi 10 mg per mili. Misalkan ini adalah konsentrasi uji, ya kan? Nah, kemudian standar yang kita buat ya, misalkan standar yang kita buat itu adalah 1 mikrogram per mililiter. Ini standar. Itu ya. 1 mikrogram per mililiter dan ujinya atau sampelnya itu adalah 10 mikrogram per mililiter. Nah, ini sekarang kita udah punya 2 nih. Ada vial standar, ada vial uji. Ya kan, ataupun sampel yang mau kita analisiskan. Sekarang di sini ada HPLC. Pertama-tama kita injeksikan si standar ya. Jadi kita injeksikan di gambar suntikan misalkan ya. Anggap saja suntikan gitu ya. Kita injeksikan ke dalam HPLC. Kemudian nanti kan dapat RT-nya ya ataupun TR-nya ya. Retention time-nya. Standar dia misalkan muncul di 3 menit. Gitu ya. Tentunya ini pasti ada AU-nya ya, area under curve. Misalkan area under curve-nya itu adalah 3000 misalkan ya. Nih area under curve-nya. Dari standar. Kemudian setelah itu, setelah selesai ini standar dapat data ini, kemudian uji. Uji kita suntikan ke HPLC. Tentunya kita akan mendapatkan banyak data misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Ini uji. Namanya juga uji ya, pasti ada bukan hanya senyawa seperti standar. Standar itu lihat RT-nya ada pada 3 menit. Sedangkan uji ini ada banyak nih. Ada di 3 menit, ada di 5 menit misalkan, ada di 7 menit, ada di 9 menit. Puncaknya ya, sinyalnya itu. Yang mana yang kita akan lihat? Yang kita akan lihat adalah yang sama seperti standar, yaitu pada RT yang sama tentunya ya. Nah, ini pada RT 3. Misalkan AU-nya ini adalah 200. Misalkan ya. Gitu. AU-nya 200 misalkan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan dengan one point method? One point method kan tadi dibilang mana nih? Mana poinnya nih? Nah, one point method di mana konsentrasi si standar dibagi dengan area ya atau AUC dari standar sama dengan konsentrasi si
uji dibagi dengan area si uji. Ya. Konsentrasi standar berapa? Standar kita buat tadi ini ya. 1 mikrogram per mililiter. Jadi 1 mikrogram per mililiter. Dibagi berapa AUC-nya? Ini kan AS-nya. Nah ini AS standar adalah anggap saja 3.000 ya. 3.000 sama dengan absorbansi si uji berapa atau area si uji berapa? Area si uji misalkan di sini 200. Konsentrasi si uji berapa? Berapa konsentrasi si uji? Ada yang bisa bantu jawab? Yang dicari ya Pak. Nah, yang dicari. Terus apa fungsinya nih yang ini? Yang 10 mikrogram per mili. Apa fungsinya itu? Bingung kan? Jangan bingung. Betul, memang kita akan mencari di sini adalah lihat, ini kan standar ya. Anggap contoh standarnya itu adalah berupa senyawa flavonoid misalkan ya. Standarnya flavonoid itu di sini. Maka dia akan muncul si flavonoid itu pada RT sekian. Ini kan flavonoid kan misalkan. Artinya apa? Yang di RT nomor 3 itu adalah senyawa flavonoid. Sedangkan yang lain, yang ini yang di 5, di 7, di 9, senyawa lain yang ada pada ekstrak. Artinya total keseluruhan yang ada, konsentrasi yang ada pada sini itu adalah 10. Sedangkan untuk si flavonoidnya aja berapa? Inilah yang ditanya. Gitu. Berapa flavonoidnya? Tinggal dihitung. Berarti kan tanda tanya sama dengan 200 ini kali ini kan dibagi 3.000 ya kan? Berarti kan 200 dibagi dengan 3.000 dengan satuannya adalah mikrogram per mililiter. Ini bisa dong di-delete 2, kemudian 2 bisa dong dibagi ini jadi 1/15. 1/15 mikrogram per mililiter. Ini adalah konsentrasi si ini. Konsentrasi si flavonoid yang ada pada ekstrak. Nah, untuk mengetahui kadarnya, maka teman-teman ya tinggal dibagikan dengan ini aja. Berarti persen kadar sama dengan berapa yang didapatnya? 1/15. 1/15 mikrogram per mililiter dibagi dengan 10. Ini satuannya miligram ya. Ingat, jadi harus dirubah menjadi 10.000 mikrogram per mililiter dikalikan 100%. Ya, ini bisa dicoret 2 set 1/15 dikalikan dengan 100. Ya, 100 dibagi 15 berarti kan 100 dibagi 15 kurang lebih berapa tuh? Nanti tinggal dihitung persentasenya. Begitu cara menentukan one point method. Ada pertanyaan? Paham? Halo? Pak. Ada yang masih bingung? Jelas ya? Yuk, mumpung di sini. Silakan bertanya kalau misalkan masih bingung. Nanti saya akan jelaskan ulang. Ya, makanya biasanya kalau misalkan daring akan susah dibanding dengan yang luring. Kalau luring kan akan lebih terlihat respon teman-teman ketika bingungnya di mana. Ya, untuk one point
point method. Dan juga regresi linear. Kalau regresi linear sepertinya kalian udah bisa, ya kan? Ingat, one point method, pastikan konsentrasi yang dicari itu adalah konsentrasi yang belum menunjukkan berapa kadarnya dalam si uji tersebut, ya. Ini tadi saya ambil contoh flavonoid, misalkan standarnya di sini. Bentar, mana? Contoh adalah flavonoid yang kita standarnya ini, kemudian ini kan pasti ekstrak, dari ekstrak itu kan 10 mg per mili ini yang muncul ini semua gitu. Nah, si flavonoid ini berapa? Kita hitunglah berdasarkan si standar. Berdasarkan ini one point method, kita akan tahu berapa kadar flavonoidnya dibanding dengan ekstraknya. Maka persentase si flavonoid dalam ekstrak tersebut adalah sekian misalkan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Jadi untuk yang konsentrasi, misalkan ditanya konsentrasi ekstrak itu harus tetap diubah jadi per mili ya Pak. Jadi tidak harus diubah ke ppm gitu Pak. Ya kan ppm mikrogram per mili. Untuk menyamakan aja satuannya, jangan sampai kalian satuan yang sama kemudian dicoret. Ini kalau ketika sudah satuan yang sama kan bisa dicoret tuh. Tapi kalau dalam satuan di sini adalah miligram, ya maka ini ya nggak akan bisa dicoret karena berbeda satuannya. Gitu. Jadi perhatikan satuan, ya. Kuncinya adalah perhatikan satuan juga. Jangan asal copy paste ataupun ngitung dari yang sebelumnya. Perhatikan satuan. Jangan satuan itu munculkan itu hanya di akhir saja, tidak, tapi dalam perjalanannya kalau bisa kalian masukkanlah satuan itu agar kalian bisa mendeteksi sebenarnya keliru di mana kalau misalkan ternyata salah hitung. Itu. Jadi biar ini satuannya sama atau enggak. Kalau sama barulah kita bisa delete misalkan. Nah, kalau berbeda, kalau misalkan ini 1/15 satuannya di sini adalah mikrogram per mili, kemudian ini 10 miligram per mili. Ini kalian coret, ya ini salah, nggak bakal bisa tuh, ya karena berbeda di sini. Harus diubah aja dulu menjadi satuan yang sama, baru kemudian kalian coret, baru bisa. Ya, ini salah nih. Gitu. Ada pertanyaan lain?